Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, Mas Uhuy akan membawakan sebuah film yang berjudul In Youth We Trust yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki dari daerah kumuh, tidak punya pilihan selain bertahan dengan keadaannya, merasa bahwa ia tidak akan pernah memiliki nilai yang sama dengan orang lain. Dia tetap diam, menerima perundungan orang lain hanya untuk bertahan hidup di masyarakat. สุภาพเธอจะร้องไห้ทำไมเนี่ยฮะแม่ของผมขายยาครับคุณสุภาพคุณเคยใช้ยาเสพติดไหมคะผมเสพยาเสพติดครับแต่แม่มึงขายยา Film dimulai dengan berlatar di kampung halaman Jirayut. Kisah ini dibuka dengan sosok seorang anak kecil, sebut saja John, yang sedang berdiri di depan teman-teman sekelasnya. Menceritakan tentang kehidupan keluarganya yang hanya hidup berdua bersama sang ibu yang bekerja sebagai seorang pengedar narkoba. Walau sang ibu bergelut dalam profesi yang kelam, kasih sayangnya pada sang putra tak pernah surut. Ia tidak pernah membentak dan tidak pernah memukul sang putranya. Ibu John bertanggung jawab terhadap kewajibannya dan memberikan pendidikan yang layak, meski mereka hidup di lingkungan yang kurang layak. สุภาพเธอจะร้องไห้ทำไมเนี่ยฮะแม่ของผมขายยาครับวันนี้แม่ไม่ได้ไปส่งนะลูก 10 tahun berlalu, John tumbuh menjadi pemuda sebatang kara yang terus berjuang setelah ibunya dipenjara akibat pengkhianatan tetangga. Hidup di lingkungan keras, ia belajar bertahan, menepis godaan, dan mengejar cita-cita demi masa depan yang lebih baik bagi dirinya dan sang ibu. Suatu pagi sebelum ke sekolah, John mampir ke warung teh Yuli untuk membeli susu dingin kesukaannya. Di sana, seorang preman iseng melontarkan hinaan tentang ibunya. Yang tak mereka tahu, John bisa menahan ejekan yang ditujukan padanya, tapi tidak jika menyangkut ibunya. Saat itu juga, emosinya memuncak dan ia nekat melakukan sesuatu yang tak terduga. Beruntung, John masih punya sahabat yang setia mengingatkan agar tetap eling dan fokus pada tujuan hidup, tapi dua preman koplak itu malah makin menjadi-jadi, menghina ibunya dengan kata-kata keji. Tak tahan lagi, John menembak salah satu dari mereka dengan pistol. Kini ia duduk terborgol di mobil penjara menuju lembaga permasyarakatan anak bersama seorang pemuda bernama Lutfi yang lebih suka dipanggil Lisa, terjerat kasus narkoba setelah dijebak oleh teman dekatnya. Setibanya di penjara, John dan Lisa dihadapkan pada kepala sipir yang galak dan tegas. Begitu tahu mereka berasal dari kampung rawan kriminal, sang sipir langsung bersikap dingin. Kampung John dikenal sebagai sarang kejahatan. Dari premanisme, narkoba, hingga penculikan, semua ada. Agar tak merasa di rumah sendiri, John sengaja ditempatkan di blok geng dari kampung lain. Dan inilah Jimmy, bos geng dari kampung lain yang menguasai blok B. Mulai saat itu, John dan Lisa berada di bawah kendali Jimmy dan ajudannya yang bernama Sucat untuk dilatih dan diajak bergabung dalam kelompok mereka. Langkah pertama yang dilakukan Jimmy adalah menyuruh John melepas gelang pemberian ibunya. Tak berhenti di sana, John juga diminta melepas celananya, lalu dipaksa mencukur rambutnya hingga benar-benar botak, bahkan sedikit toromol. อยู่เย็นต้องใจเย็นลงบ้างอย่าพยศให้มากนะใจเย็นไม่นุ่มอย่ารู้จักไอ้สัตว์ Malam pun menyelimuti penjara blok B dengan kegelapan yang pekat. Semua napi tanpa kecuali dikumpulkan dalam satu sel besar yang
pengap dan penuh ketegangan. Ketika John dan Lisa sedang tertidur lelap, mereka tiba-tiba dibangunkan oleh Sucat yang ditugaskan Jimmy untuk memanggil mereka berdua ke hadapannya. Karena Lisa terlalu lemah untuk menolak, ia pun mau-mau saja ketika dipaksa menghadap Jimmy untuk melakukan sesuatu. นะพี่ก็ให้มึงไปนวดอะ Dikelilingi puluhan pria sangar, Lisa, satu-satunya lelaki kemayu di blok itu, tak bisa menghindari apa yang diinginkan Jimmy darinya. Ya, Lisa dipaksa melayani Jimmy dengan cara yang tak perlu lagi dijelaskan. Anda pasti sudah mengerti maksudnya. Meskipun Lisa sempat menolaknya karena masih punya harga diri, ia pun tidak punya pilihan lain karena diancam akan digilir oleh semua napi yang ada di blok penjara tersebut. กูมีทางเลือกให้มึง ทางเลือกที่หนึ่งมึงจะต้องโดนวนเวียนทุกคนในนี้เขาจะล่อมึงหมดเองถ้าน้องจะเอาเหล็กก็แค่ Karena membangkang dan menolak perintah Jimmy, John pun dihajar ramai-ramai oleh semua napi. Sehingga saat sarapan keesokan pagi, kita mulai mengenal para penghuni Blok A, kebanyakan berasal dari kampung halaman John sendiri. Ada Gus, sang ketua geng, dan Nadi, sang wakil ketua yang lumayan berkibar. Tak lama, muncullah si John dalam kondisi babak belur. Karena datang terlambat, nasi pun sudah habis dan hanya tersisa kerak, begitu pula dengan lauknya. Meski begitu, John tetap menerimanya demi menjaga tenaga dan energi tubuhnya. Dan sungguh, betapa mirisnya nasib si John yang sudah babak belur, hanya membawa nasi kerak dan lauk yang tinggal kuah, kini harus menghadapi perlakuan tak menyenangkan dari Sucat, yang dengan sengaja menendang jatuh makanannya. Dan tebak, apa yang akan John lakukan? Melihat John diperlakukan tidak manusiawi membuat Nadi menjadi emosi, namun Gus memintanya untuk tetap diam dan tidak mencari masalah lagi dengan kelompoknya si Jimmy. ไม่ใช่เรื่องของเรา Saat jam mandi, John lagi-lagi diganggu oleh Jimmy dan anak buahnya. Kali ini, Jimmy berniat menghajar John dengan dalih sebagai bayaran atas air yang dipakai untuk mandi, di mana John diminta untuk berlutut. Dan, เพราะฉะนั้นเขาก็รู้มึงไม่มีเงินอีกเย็ดเช่ ปล่อยคุกเข่าลง ทั้งหมด karena John masih bisa bangkit, Jimmy pun menarik Lisa untuk menggantikannya memberikan tendangan. Namun, karena seumur hidup Lisa belum pernah melakukan kekerasan, kecuali saat pernah ditipu oleh pelanggan, maka beginilah bentuk tendangannya. ไม่ทำเหรออีจอยไม่ทำเหรออีสัตว์โดนไปก่อนอีสัตว์อะไรดังๆ
งกับไอ้เหี้ยนี่ฮะ Karena tendangannya dianggap lembek, Jimmy pun terus mendesak Lisa untuk sungguh-sungguh mengeluarkan tendangannya dan John benar-benar tangguh ketika ia bangkit lagi dan berlutut pada posisi semula. Melihat hal itu, Suchat pun menjadi kesal sembari membawa-bawa ibu John dalam hal ini. Sehingga ป้าคืออะไรสักมึงได้ร้องหาแม่แน่ไอ้เหี้ย kini kita melihat ke masa kecil John. Siapa sangka John bukan orang biasa. Sejak kecil, ia sudah turun kering sebagai petinju di kampungnya. มึงไม่สู้มันน่ะมึงปล่อยให้มันชกมึงถ้ามึงเจ็บนะมันก็เจ็บไม่ต่างจากมึงหรอก Ketika John masih pingsan di tempat mandi, semua napi pun berbaris di lapangan. Kepala sipir menegur Jimmy terkait Lisa yang terlambat ikut dalam barisan. Sehingga ketika Lisa muncul, Jimmy pun langsung menggabloknya. Dan ตอแหลนะเหรอมึงเคยฟังพี่เกดตึ๊ดไม่สัตว์พวกมึงไม่ตอแหลไงไอ้สัตว์เหี้ยกูมึงทำเหี้ยอะไรมาไอ้พวกมึงเหี้ยอะไรมาทำเหี้ยชอบโถใช่ไหมไอ้เหี้ยมึงทำอะไรมาฮะ ya, muncullah si John yang sudah siuman dan mencoba menghentikan perbuatan Jimmy terhadap Lisa. Karena situasi sudah mulai kacau, Nadi yang tidak tahan pun berinisiatif untuk turun tangan dan berhasil menghentikan ketegangan. เฮ้ยพอ มึงอะมาอยู่บ้านกูเหอะ มันจะไม่ง่ายไปหน่อย Melihat wakilnya terpojok, Gus akhirnya maju dan meminta Jimmy untuk menghentikan aksi sok jagoannya, supaya situasinya adil. Jimmy pun memberikan Gus kesempatan untuk membawa salah satu di antara John dan Lisa ke bloknya. Dan Gus pun memilih John yang dianggap punya potensi. แล้วถ้ากูไม่ให้ ถ้ามึงไม่ให้มึงก็ต้องเอารองเท้ามาตบหน้ากูแล้วเหรอเนี่ย หมองเหี้ยอะไรรักมันมากไอ้สัตว์ Tak seperti kelompoknya Jimmy, Gus dan anak buahnya masih bersikap manusiawi dengan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap siapapun di bloknya, baik itu napi baru maupun napi lama. Gus cukup sportif dalam memperlakukan semua orang, bahkan ia memberikan sebuah sikat gigi yang sudah ditajamkan sebagai modal senjata untuk John membela diri. กูกัด ส่วนนี้เนี่ยฝรั่ง ปกติดตัวไว้ดีเพื่อน Hari demi hari sejak kepindahannya ke kelompok si Agus, John pun bisa hidup tenang tanpa mendapat gangguan seperti sebelumnya. Bahkan, ia sangat diterima di kelompok ini dan sudah hampir dikenal oleh semua orang. Berbanding terbalik dengan nasib yang dialami Lisa, ia benar-benar tersiksa. Harus menjadi bulan-bulanan Jimmy dan anak buahnya. Layaknya seorang budak, Lisa harus mencuci semua baju narapidana dan diperlakukan tidak manusiawi oleh mereka semua. Suatu hari, Gus dikunjungi oleh ayahnya yang sangat prihatin dengan nasib putranya yang sudah 2 tahun mendekam di penjara. Sang ayah rupanya hanya ingin memberitahu tentang sebuah rencana masa depan. Ketika nanti Gus keluar dari penjara, ia ingin agar Gus pindah dari kampungnya dan bekerja dengan baik di tempat bibi mereka yang ada di luar kota.
Di saat bersamaan, Nadi ternyata sedang diserang oleh Jimmy dan 3 anak buahnya. John, yang kebetulan melihat hal itu, pun langsung datang membantu dan... Tak lama, para sipir pun menyuruh mereka semua untuk tiarap. Gus, yang baru selesai dikunjungi, pun langsung ikut tiarap. Dengan fakta bahwa Jimmy masih penasaran dengan kelompoknya, mereka pun setuju untuk melakukan peperangan, lalu menentukan jam dan hari mereka akan melakukannya. Malamnya, di Blok B, Jimmy dan Sucat lagi-lagi melakukan perbuatan bejat dengan memaksa Lisa untuk melayani semua orang yang ada di sana. Setelah babak belur dan tak berdaya, Jimmy dan anak buahnya kemudian menyiapkan sebuah rencana jahat untuk meracuni si Gus dengan menggunakan pisau cutter yang ditumbuk menjadi serpihan-serpihan kecil dan bermaksud untuk membunuh Gus dan anak buahnya dengan cara yang curang. Keesokannya, saat jam sarapan, Jimmy dan Sucat pun terus mengamati dari kejauhan untuk mengetahui siapa yang akan memakan makanan yang sudah ditaburi dengan serpihan pisau. Ketika Nadi akan memakan semuanya, Lisa tiba-tiba saja muncul dan... Ya, Lisa menelan semua makanan tersebut demi menyelamatkan mereka semua. Sekaligus berniat mengakhiri penderitaannya. Ketika Lisa sedang kesakitan, Gus pun menghampiri Jimmy yang sedang duduk santai untuk memperingatkannya agar bersiap-siap menemui kematiannya dalam peperangan nanti. Tepat pada pukul 2 siang, saat peperangan akan dimulai, kedua kubu pun berkumpul di lapangan dengan memakai jaket penjara yang sudah disediakan. Tawuran antar napi pun akhirnya terjadi. Saat semua orang sedang sibuk bertarung, Jimmy pun mengambil benda tajam yang sudah ia siapkan. Jimmy hanya fokus kepada si Agus yang menjadi musuh bebuyutannya dan langsung memberikan beberapa tikaman tepat di perutnya. Tawuran pun langsung berhenti saat para sipir turun tangan. Gus yang terluka mencoba menyembunyikan lukanya karena tidak ingin dianggap lemah. Pada malam harinya, ketika mereka sedang istirahat, Gus pun mengalami demam hebat yang membuat Nadi dan John panik. Akhirnya, Gus ketahuan sedang menahan rasa sakit akibat tikaman tadi siang. Sempat mencoba berteriak memanggil sipir. Mereka menyadari bahwa para petugas nampaknya tidak peduli pada apa yang terjadi kepada para napi. Sehingga tak ada yang bisa John dan Nadi lakukan kecuali menemani Gus sampai menghembuskan napas terakhirnya. Keesokan paginya, ayah Gus pun datang setelah menerima kabar kematian putranya. Ia sangat marah besar kepada bapak kepala sipir yang hanya bisa tertunduk malu. Meski dikenal sangat galak, kepala sipir ternyata masih punya hati dan tidak menduga bahwa kejadiannya akan bisa sampai seperti ini. Di saat yang sama, John dan Nadi pun mendatangi kelompok Jimmy tanpa ditemani oleh para pasukan. Atas kematian dua sahabatnya, yaitu Lisa dan Gus, John ingin melakukan duel 1 lawan 1 secara gentle.
Dan Jimmy menerima tantangan tersebut karena tidak ingin malu di hadapan seluruh anak buahnya. ทำไมมาแค่2 คนหายไปไหนคนหนึ่งวะมึงคว้ายเหล็กกับกูหน่อยดีกว่ากูหวังเพื่อน เฮ้ย สัตว์ต่างด้าว ไม่ต้องรีบไม่ต้องใจร้อน Berlokasi di WC umum penjara, John dan Jimmy pun akan melakukan duel 1 lawan 1, sedangkan Suchat dan anak buah yang hanya akan menjadi penonton. Dengan bermodalkan 1 senjata tajam, mereka akan bertarung sampai mati, dan inilah yang terjadi. เข้ามาทำไมเฮียใจเย็นก่อน มวยไอ้สัส Sempat terkena sebetan di lengan sebelah kiri, John tetap tenang dan fokus pada pertarungan, di mana kegerangan Jimmy justru menjadi kesempatan bagi John untuk melakukan serangan kejutan, sehingga Jimmy akhirnya tidak berdaya setelah John berhasil menikamnya di bagian yang sama dengan yang Agus terima. Sempat meminta bantuan kepada Suchat dan anak buahnya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika Nadi mengingatkan akan kesepakatan yang sudah dibuat dan tepat saat Jimmy mati, muncullah kepala sipir yang langsung menghentikan keributan. Karena Jimmy sudah terlanjur kehilangan nyawanya, tak ada yang bisa beliau lakukan kecuali mengurung John dan Nadi ke ruang isolasi. Setelah dikurung hampir 3 jam, kepala sipir akhirnya muncul dengan membawa gendir yang biasa ia pakai untuk menghukum para pembangkang. Namun, di luar dugaan, kepala sipir juga membawa 2 nasi bungkus untuk mereka makan dan hanya ingin berbicara 4 mata terkait apa tujuan mereka melakukan keributan. Karena John dan Nadi sudah malas menceritakan kronologinya, kepala sipir pun hanya bisa menarik napas dalam-dalam, seolah sudah capek mengurusi tahanan seperti mereka berdua ini. Dengan fakta bahwa sudah ada 3 orang korban yang mati di penjaranya, kepala sipir berniat memindahkan mereka ke penjara lain, dengan harapan mereka berdua akan menjadi lebih baik. โชคดีเว้ย เดี๋ยวไปเร็ว ใส่ตัวเอาไว้เรื่องจำเรื่องนั้นเรื่องราวที่คิดบอกไปไม่ถึง Alih-alih mendapat lingkungan penjara yang lebih baik, John justru harus masuk ke penjara yang jauh lebih ketat dan kejam. Bahkan, kepala sipir di sana menyambut kedatangan John dengan sebuah rasa sakit, dan entahlah, John sepertinya harus beradaptasi dengan lingkungan barunya di penjara ini. สดมากใช่ไหม Film pun tamat, ending yang cukup mengetangkan, tapi endingnya agak kurang memuaskan ya. Jadi penasaran gimana nasib John. Film In Youth We Trust menyampaikan pesan kuat tentang realitas pahit kehidupan remaja yang tumbuh di lingkungan yang keras dan penuh kekerasan. Film ini menggambarkan bagaimana masa depan seseorang bisa dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, tekanan sosial, dan ketidakadilan sistem hukum. Di balik kekerasan dan penderitaan, tersimpan pesan tentang pentingnya harapan, penebusan, dan kesempatan kedua dalam hidup. Saya sangat terkesan dengan penyutradaraan yang begitu mendalam dan emosional. Setiap adegan terasa nyata dan menyentuh hati, terutama bagaimana karakter utama, Puek, digambarkan dengan sangat manusiawi. Film ini membuat saya berpikir lebih dalam tentang kehidupan orang-orang yang seringkali terlupakan oleh masyarakat. Sinematografi yang gelap namun artistik, serta akting yang kuat dari para pemain, membuat film ini begitu menyentuh dan sulit dilupakan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, gue sebagai editor pamit dulu.
Sampai ketemu lagi di film-film keren lainnya. Stay tune, stay keren. Peace out, 2 hands up.